itu ada di pengelolaan Anda, di kabupaten Anda. Betul. Dan ini menimbulkan banyak konflik sesungguhnya. Ketika dulu kita lihat, Anda bahkan sempat dipanggil oleh menteri, dianggap tidak mendukung program pemerintah, kemudian dianggap mengadu domba dan sebagainya. Konflik-konflik yang tercipta karena sumber daya yang sedemikian besar. Minyak ini kan menarik dan elok loh buat siapapun. Buat rakyat saya, begitu mendengar itu akan ada minyak, rakyat saya punya ekspektasi, harapan yang sangat tinggi. Rakyat Bojonegoro ini sejarahnya adalah sejarah miskin. Bahkan 6 tahun yang lalu, kita masih ranking 3 termiskin di Jawa Timur. Lalu saya pelajari kenapa ya kok miskin gitu. Ternyata 44% kawasannya menjadi perhutani. Berarti rakyat saya tidak punya akses apapun terhadap lahan. Padahal mereka mayoritas adalah SDM rendah, ada petani. Begitu mendengar ada minyak, dia berharap, wah ini minyak yang bikin kita kaya katanya. Ekspektasi sedemikian tinggi. Sedemikian tinggi. Bisa bayangin nggak orang miskin mendengar ada gemercik akan ada uang. Dia membayangkan akan menjadi seperti Brunei, membayangkan akan seperti Dubai, membayangkan macam. Lalu saya akhirnya mengatakan, saya harus mulai dari diri saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, saya kira bupati itu juga berkuasa, ternyata tidak. Saya bilang gitu. Kenapa? Bupati itu kuasanya cuma 10 meter ke bawah. 10 sampai 100 itu provinsi, 100 ke bawah itu pusat, dan minyak ini 100 ke atas. Ketika kemudian Anda dinilai pemerintah pusat tidak mendukung dan banyak melakukan hal-hal yang justru kontraproduktif menghambat investasi. Ini soal strategi sebenarnya. Yang paling menjadi concern saya adalah sosial. Bayangkan sekarang ada produksi mau eksplorasi migas di situ, ada pekerjaan-pekerjaan, rakyat saya tidak punya akses apapun. Apa tidak bikin marah? Saya bilang lebih baik kita bikin pagar mangkok daripada bikin pagar kawat. Artinya apa? Jangan pakai tentara dan polisi untuk menjaga. Mari kita bikin orang-orang sekeliling itu bahagia. Ini yang kemudian dinilai dan dimarahi. Kita ada cuplikan beritanya ketika Anda dipanggil ke istana, kemudian juga dimarahi nih. Bupati Bojonegoro kemudian malah justru Anda tidak mau disebut maklar tanah, menuduh Gubernur Jatim Menteri KLH hambat eksplorasi minyak. Ya, ini ceritanya karena setelah saya panggil semua, dikira saya yang menghambat izin. Mari kita buka 16 kementerian saya undang di Bojonegoro sesuai dengan impres. Setelah dibuka ternyata ini ada tiang pancang, tiang begini harus melampaui rel sama ini. Nah, saya tidak bisa mengeluarkan izin sebelum mendapatkan rekomendasi gubernur, Kementerian PU sama Kementerian Pusat. Loh, di mana salah saya bilang. Kalau begitu akhirnya saya siasati. Ya sudah deh saya keluarkan ini, tapi tanpa rekomendasi yang tengah, saya bilang gitu. Daripada saya jadi ini gaya Abu Nawas nih, Kang Yoto. Tapi maka saya ajukan kan usulan, kalau begitu gimana kalau paralel aja deh. Pokoknya semua saya keluarkan tapi berlaku setelah rekomendasi itu keluar. Karena Anda percaya tadi betul-betul SDM sumber daya ini harus betul-betul bisa dinikmati oleh rakyat Anda. Secuil yang bisa dinikmati rakyat dan itu akan membuat proyek ini berjalan dengan baik, mengapa tidak? Bagaimana cara Anda memastikan lewat rencana perda tadi apa sesungguhnya? Saya mengeluarkan hampir 11 peraturan tentang ini. Yang pertama, saya jamin bahwa kalau dapat uang minyak ini dibagi sampai tingkat desa yang namanya alokasi dana desa. Kemudian saya bikin bagaimana tata ruangnya, karena penyebab konflik sebenarnya adalah soal tata ruang. Khusus spesifik SDM Anda juga membuat? Saya melakukan. Yang pertama, untuk unskill, saya bilang semua wajib dari sekitar desa itu. Tapi untuk yang semi-skill dan di atasnya boleh tempat lain. Nah, sekarang saya juga melakukan mentraining anak-anak muda-muda ini supaya dia bisa kemudian ke depan bisa kerja di sektor perminyakan. Baik, Kang Yoto, saya ingin bicara lebih sedikit yang berbeda soal karakter gaya kepemimpinan Anda. Anda menggambarkan gaya kepemimpinan Kang Yoto itu seperti apa sesungguhnya? Tadinya saya berpikir bupati itu cuma politisi, membuat kebijakan publik bla 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 selesai gitu ya. Tapi ternyata tidak kok, saya masih harus menghadapi birokrat yang juga harus terus digauli dan diberdayakan. Saya juga menghadapi rakyat saya yang tidak cukup mandiri, dia juga harus diberdayakan. Maka saya mengatakan, pemerintah itu selain harus melindungi, mengayomi, melayani, dia masih harus mencerahkan dan memberdayakan. Seberapa sering Anda kemudian berinteraksi dengan warga? Adakah forum tertentu yang Anda ciptakan untuk memastikan hubungan itu terus harmonis? Karena saya ini dipilih oleh rakyat, saya harus menjamin bahwa rakyat itu saya bisa berhubungan terus dengan rakyat. Dengan cara apa, Kang? Pertama, sejak pertama saya buka handphone saya. Nomor SMS saya bagikan semua. Wabub saya, sekda saya, kepala dinas, semua harus bagi SMS. Jadi semua aparat di bawah Anda pun harus terbuka semua? Harus. Lalu yang kedua, setiap Jumat jam 1 sampai jam 3, pendopo saya buka. Siapapun boleh datang, boleh menagih janjinya kepada saya. Boleh mengadukan apapun. Seberapa ramai biasanya itu? Awal-awal sangat ramai.
Lalu karena ini on air radio, 2 radio, orang lama-lama banyak yang milih dengerin di radio. Dan ini tanpa sensor, boleh ngomong apa saja. Apa yang paling keras yang Anda ingat ketika itu? Kang Yoto janjinya mau menertibkan pupuk, kenapa kok masih ada mafia? Ya saya harus dengerin dong, wong itu rakyat saya yang ngomong. Ya. Oke, jadi saluran komunikasi Anda pastikan sedemikian terbuka. Ya, di samping saya juga masih pergi ke masyarakat saya kan. Saya istilah juga, populernya belusukan. Sekarang orang mengatakan belusukan. Waktu itu saya nggak pakai istilah itu ya. Kang Yoto, Anda tapi kan masih politisi nih, masih Ya. memimpin salah satu partai PAN ya. Ya. Anda ketua PAN di Bojonegoro, Di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Di Jawa Anda Timur. ketua PAN di Jawa Timur. Bagaimana Anda memastikan kepentingan partai politik itu tidak cawe-cawe dengan urusan Bojonegoro? PAN itu hanya mentarget saya bekerja terbaik buat rakyat saya. Tidak ada embel-embel lain. Tidak ada keharusan memenangkan Hatta Rajasa sebagai capres. Bahwa itu menjadi nawaitu di hati, silahkan. Tapi begitu kita ini sekarang menjadi pelayan publik, maka kita harus berikan pelayan publik yang terbaik. Menjadi politisi itu kan seharusnya mimpi setiap politisi adalah puncak jabatan tertinggi. RI 1 itu harusnya menjadi impian atau ambisi setiap politisi. Sejak saya memutuskan menjadi politisi, dari dosen, dari guru, saya mengatakan kepada diri saya akan membuka diri saya, membuka hati dan pikiran saya, termasuk membuka keinginan saya terhadap semua kemungkinan. Tapi saya akan bekerja maksimal di mana sekarang saya berada. Ada komunitas peduli bangsa yang menantang beberapa kepala daerah yang mereka anggap berhasil. Salah satunya Anda, Kang Yoto. Ini dia, 5 kepala daerah ditantang menjadi capres oleh Kominiko Bangsa Peduli Indonesia. Ada nama Anda di situ, Bupati Bojonegoro. Akan menjawab tantangan itu? Wah, saya bersyukur betul ya. Saya berterima kasih. Kok ada orang yang menantang saya. Jadi saya berterima kasih. Berani apa tidak? Jawab dulu, Kang. Nanti dulu. Politisi jawabnya harus ya, pakai gaya tertentu nih. Nanti dulu. Saya harus berterima kasih dulu. Oke, saya harus berterima kasih dulu dong. Sama-sama kembali, Kang. Langsung dijawab, Kang. Berani atau tidak? Saya membuka diri saya untuk diperbincangkan. Saya tidak menolak. Tapi saya juga tidak akan pernah berambisi untuk mengejar itu. Tapi karena ini untuk kepentingan bangsa dan saya hormat kepada siapapun yang bersedia menjadi calon presiden, partai-partai yang terus membicarakan untuk kepemimpinan nasional, saya hormat dan salut. Karena itu saya tidak pernah menutup diri saya. Kalau kemudian ada yang merasa tersaingi, kan ada calon presiden juga tuh dari PAN, Hatta Rajasa. Saya merasa tersaingi tidak kalau ada yang diperbincangkan kadernya? Saya yakin tidak. Tidak? Tidak, bangga dong. Bangga ya? Ya, kalau itu artinya PAN tidak kekurangan kader sebenarnya kan. Bahwa pada akhirnya semua harus ada kalkulasi, harus ada bagaimana dilihat realistisnya. Itu kan nanti dalam perjalanan. Saya kira kita tidak boleh menutup. Siapapun menurut saya lebih baik berterus terang bahwa jangan menutup. Jadi bupati itu biasanya bayar